Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Ngabars yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan sama-sama mengingat kembali terkait dengan urgensi dari silaturahim. Namun sebelum itu, apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim berasal dari dua kata. Yang pertama adalah silah, yang artinya adalah menyambungkan atau menjalin. Kata yang kedua adalah ar-rahim, yang mana ar-rahim ini dimaknai sebagai rahim seorang wanita. Oleh karena itu, kita bisa memaknai silaturahim dengan menyambung hubungan dengan kerabat, saudara, ataupun kerabat terdekat kita. Sahabat Ngabars yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik dari silaturahim ini, yang mana silaturahim merupakan momentum yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan begitu pentingnya silaturahim, sampai Allah mensejajarkan perintah silaturahim dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mempersekutukannya dengan segala hal apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada orang tua. Wabidil kurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh. Waswahibi bil jambi wa benis sabil, dan berbuat baiklah kepada teman-teman sejawat, kepada ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang dimiliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat tersebut Allah mention satu kata yang luar biasa. Wabidil kurba, berbuat baik kepada kerabat, yang disandingkan, yang disejajarkan dengan beribadah kepadanya. Wa'budullah, Masya Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya silaturahim bukan hanya sebatas perintah yang biasa, bukan hanya sebatas ibadah yang biasa, melainkan memiliki keutamaan yang besar, memiliki keutamaan yang banyak. Salah satu di antaranya diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama, engkau beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjalin silaturahim. Dan keutamaan lainnya yang sering kita dengar, yang sering kita baca, bahwasannya silaturahim itu bisa meluaskan rizki kita, bisa memanjangkan usia kita. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang maknanya kurang lebih seperti ini. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang pahalanya lebih besar dari pahala sholat dan pahala puasa?" "Tentu ya Rasulullah," para sahabat menjawab. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Engkau mendamaikan yang bertengkar,
menyambungkan tali silaturahim yang terputus, mempertemukan saudara-saudara yang terpisah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Masya Allah. Hal tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwasannya keutamaan silaturahim bukanlah suatu hal yang kecil, suatu hal yang sepele. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang bisa kita ambil hikmahnya. Bisa menumbuhkan rasa empati kita, bisa menumbuhkan rasa simpati kita, bisa menumbuhkan rasa cinta yang ada di dalam diri kita, bisa mengeratkan ukhuwah yang mungkin sedang retak, bisa menjadi wasilah keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat Ngabars yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di sini bukanlah manusia yang sempurna. Sekuat apapun hubungan kekeluargaan, perbedaan, perselisihan, ada suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu, jadikan momentum Ramadan kali ini, jadikan momentum Idul Fitri tahun ini menjadi momentum untuk bersilaturahim, dengan harapan menguatkan ukhuwah-ukhuwah yang berada di sekitar kita, menumbuhkan cinta-cinta yang berada di sekitar kita. Sahabat Ngabars yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh saja berbeda pendapat, namun silaturahim menjadi solusi yang paling tepat. Kita boleh berbeda pemahaman, namun silaturahim menjadi salah satu penyatuannya. Syukran, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.